Dengan kata lain, saat ini mereka mungkin sudah pulih setidaknya 90%. Dan karena karakteristik mereka yang keras kepala, tidak mau mendengarkan apa kata mantan kapten mereka, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, maka akan ada kemungkinan kalau kelompok bajak laut matahari diam-diam sudah mengikuti Jinbe sampai ke Wano. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk tiba-tiba muncul ke permukaan dan membantu pihak aliansi ketika Jinbe atau kelompok topi jerami sedang dalam kondisi terdesak. Oke, bergabungnya Jinbe menjadi anggota ke-10 kelompok topi jerami juga membawa berkah tersendiri bagi Franky. Nami dan Chopper bercerita kepadanya kalau Jinbe adalah seorang nahkoda yang luar biasa. Bahkan Jinbe pernah membawa Sunny berselancar menerobos gulungan ombak raksasa selayaknya papan seluncur. Hal ini membuat Franky, yang sebenarnya belum pernah bertemu langsung dengan Jinbe sebelumnya, langsung memberikan respek yang luar biasa terhadapnya. Tak pelak, tercetuslah ide di dalam kepala Franky untuk menginisiasi gerakan ngondeng rame-rame guna menyambut kedatangan Jinbe. Tapi sayangnya, tak ada Chiu di atas Tosen Sunny. Entah karena mereka adalah bajak laut syariah atau mungkin semuanya sudah dihabiskan oleh Zoro. Di saat dia menonton dengan tenang para anggota topi jerami yang lain yang sedang bergotong royong memperbaiki Sunny yang baru saja dibom oleh anak buah Kaido di pantai Kuri. Tapi semua itu bukanlah masalah besar karena hidung kondengnya Zoro sudah mencium aroma alkohol kualitas SNI tidak jauh dari kapal mereka. Nah, di saat kelompok topi jerami sedang riuh mempersiapkan pesta penyambutan, di atas dek kapal selamnya Trafalgar Law, Kinemon sudah akan memulai rapat penyusunan strategi. Di sana sudah ada para Scabbards selaku otak utama, Yogoro the Flower selaku pemimpin para samurai, dan Sicilian selaku PLT komandan para Ming. Serta tak ketinggalan sang pemilik kapal Trafalgar Law. Yang ketinggalan justru kelompok topi jerami yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai tidak mendengar seruan dari Kinemon untuk menjalankan rapat berjamaah di kapal Trafalgar Law. Tapi keabsenan mereka tidak akan memberi pengaruh apapun, karena meski ikut rapat atau tidak, meski dicekoki SOP yang paling simpel sekalipun, semuanya tidak akan ada bedanya. Topi jerami pasti tetap akan lupa dan bergerak seenaknya sendiri. Rapat penyusunan strategi adalah kegiatan yang paling buang-buang waktu untuk topi jerami. Tidak akan ada gunanya menyuruh monyet belajar fisika. Sehingga tanpa kehadiran topi jerami sekalipun, rapat penyusunan strategi tetap dilakukan. Di mana dalam rapat ini, untuk pertama kalinya kita mendengar secara detail rencana yang disusun oleh Kinemon untuk penyerbuan ke Onigashima. Kinemon berencana membagi pasukan menjadi dua, satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian bergerak melingkar mengitari Onigashima, lalu masuk ke dalam istana Kaido melalui pintu belakang dan memenggal Kaido di saat dia sedang mabuk. Sungguh rencana awal yang sangat brilian. Jika saja Kanjuro bukanlah seorang pengkhianat. Karena sekarang sudah pasti kalau Kanjuro adalah mata-mata Orochi, maka rencana awalnya Kinemon pastinya sudah sampai ke telinga Orochi dan Kaido. Dan mereka pasti sudah mempersiapkan langkah-langkah anti si sapi. Celakanya, Kinemon tidak berpikir sampai di situ. Begitu Denjiro dengan polosnya bilang kalau rencana tersebut adalah rencana palsu Kinemon untuk mengelabui Kanjuro, lalu bertanya kepada Kinemon tentang rencana aslinya, Kinemon langsung cengoh. Kepekaan Kinemon sekali lagi telah teruji klinis di manga One Piece chapter 977 ini. Namun, level keberuntungannya sekali lagi juga lolos uji laboratorium. Melengkapi SOP-nya Kinemon yang amburadul, Trafalgar Law memaparkan gagasan briliannya sebagai rencana cadangan. Pihak musuh bisa dipastikan sudah tahu kalau mereka akan diserang, sehingga bisa dipastikan kalau mereka semua sudah siap siaga untuk menghadapi serangan. Rencana kejutannya Kinemon sudah pasti Gatot. Namun, keberadaan dua idiot generasi terburuk, Kid dan Luffy, adalah faktor pembeda yang lumayan menguntungkan. Kita serahkan saja huru-hara di bagian depan kepada kedua idiot yang sedang berpacu dalam melodi, kelompok topi jerami dan bajak laut Kid sebagai pengalih perhatian. Pasukan aliansi akan tetap bergerak menyusuri pegunungan di sisi kiri dan kanan istana Kaido dengan serangan yang sangat gencar. Tapi itu juga hanya sebagai pengalih perhatian. Para Scabbards tidak akan ikut bergabung dalam keriuhan tersebut. Mereka akan bergerak mengitari Onigashima melalui jalan laut, menggunakan kapal selamnya Law, lalu menyusup masuk melalui bagian belakang pulau menggunakan ability-nya Law. Kinemon dan yang lainnya lalu bisa masuk ke dalam istana secara diam-diam dan menghabisi Kaido dan Orochi ketika keduanya sedang teler. Tapi rencana indahnya Law tersebut pun akhirnya ditolak oleh sidang MPR. Dan sidang MPR pun pada akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan rencana Kinemon yang sudah terang benderang diketahui oleh pihak musuh.
Intinya, tidak ada rencana dalam penyerbuan ke Onigashima ini. Pasukan aliansi samurai ninja Ming bajak laut akan tetap menyerang Onigashima langsung secara head to head dan tanpa strategi. Hajar dulu, mikir belakangan. Pokoknya gempur saja dengan seluruh kekuatan yang ada. Jos pokoknya lah. Lebih jos lagi, ketika pihak aliansi baru sadar kalau kapalnya topi jerami ternyata sudah menghilang dari radar dan terdengar bunyi ledakan besar dari arah Torii Gate. Kemampuan melihat masa depannya topi jerami benar-benar melampaui ruang dan waktu. Tanpa ikut meeting, tanpa mendapat order, dan tanpa diberitahu oleh siapapun tentang hasil meetingnya, kelompok topi jerami sudah langsung tancap gas menjalankan misi pertama mereka sebagai pengalih perhatian. Meskipun berbeda tujuan serta niatnya, pada akhirnya kelompok topi jerami berhasil menghancurkan pos penjagaan utama Onigashima dengan tanpa perlawanan yang berarti. Kelompok topi jerami berhasil mendapatkan ciu yang mereka cari, dan pasukan aliansi bisa selamat dari ancaman meriam berteknologi mutakhir yang bisa saja sewaktu-waktu menenggelamkan sebagian besar armada mereka. Nah, dalam rangka menjatuhkan pos penjagaan pertama Onigashima ini, kelompok topi jerami terlihat mampu menjatuhkan para penjaga hanya dengan sekali koplok. Pos penjagaan yang konon kata Denjiro sangatlah angker ini, bagi kelompok topi jerami justru terkesan hanya seperti playground. 7 petarung terkuat topi jerami berhasil mengoplok para penjaga dengan sekali koplokan, dan ekspresi yang terlihat tanpa ada kesulitan dan tanpa butuh tenaga ekstra. Sambil menendang salah satu penjaga hingga KO, Sanji bahkan terlihat masih sempat menikmati sebatang rokoknya sambil merem dan mesam-mesem seperti sedang menikmati syahdunya irama musik dangdut Bang Roma Irama. Ini sungguh adegan pengenyaan yang sangat satir bagi kelompok bajak laut hewan buas. Tapi adegan ini memang sangat penting. Jika mereka tidak bisa mengalahkan para kroco dengan sekali tepukan, maka mereka tidak layak untuk menghadapi para eksekutifnya Kaido. Nah, setelah mendapatkan ciu yang mereka cari, syarat dan ketentuan untuk melakukan pesta penyambutan Jinbe pun sudah terpenuhi. Namun belum sempat mereka menenggaknya, Luffy keburu mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa melalui salah satu lagunya Bang Roma Irama. "Mira Santika? No way!" Begitu kata Bang Roma. Namun untuk menjaga perasaan anggota bajak lautnya, Luffy berdalih kalau dia baru akan melakukan pesta besar-besaran setelah berhasil mengalahkan Kaido, Orochi, dan Big Mom. Sungguh pemimpin bajak laut yang sangat syar'i. Nah, setelah satu idiot berhasil menjalankan tugas utamanya, satu idiot yang lain siap menyusul. Kelompok Eustace Kid tidak mau kalah dengan kelompok topi jerami yang sudah selangkah lebih maju dan terus semakin di depan. Seperti yang sudah Trafalgar Law duga, Luffy dan Kid akan bertindak di luar semua rencana yang sudah disusun. Tanpa mempedulikan orang lain, Luffy dan Kid terus melaju ke Onigashima dan memulai perlombaan mereka sendiri. Bagi keduanya, perjalanan ke Onigashima ini mungkin lebih terlihat seperti lomba berburu kepala Kaido dibandingkan dengan sebuah penyerbuan yang serius. Kid bahkan sempat berkoar kalau dia akan lebih duluan memenggal kepala Kaido dan memasangnya sebagai salah satu dekorasi kapalnya. Kata-katanya Kid ini telah menunjukkan sisi psikopat Eustace Kid yang sangat ekstrim. Jangan-jangan tengkorak dinosaurus atau Sea King yang jadi haluan kapalnya juga merupakan hasil buruannya Kid selama berkarir di dunia perbajak lautan. Atau mungkin tidak hanya haluan kapalnya saja yang dibuat dari tengkorak Sea King atau dinosaurus, tetapi seluruh kerangka dasar kapal Victoria Pang juga dibuat dari kerangka binatang raksasa yang sudah dia taklukkan. Terbukti dari adanya tulang belulang mirip tulang iga yang menonjol di sisi kiri dan kanan Victoria Pang. Sisi psikopat Kid juga dipertegas dengan kondisi kelompok bajak laut Kid yang kini jadi doyan ketawa. Nada ketawanya pun diseragamkan, yaitu fa fa fa. Mengikuti nada ketawanya Killer yang kini tidak bisa disembunyikan lagi akibat terkena efek smile. Kami menduga untuk menjaga perasaannya Killer yang aslinya sangat benci dengan nada ketawanya sendiri, Eustace Kid memaksa seluruh anak buahnya untuk menirukan dan mengikuti gaya ketawa Killer yang saat ini sedang berada di bawah pengaruh efek buah smile. Dan seluruh anak buahnya tanpa ragu lagi, mungkin karena takut dikoplok juga, menuruti perintah Kid untuk menirukan nada ketawa Killer. Fa fa fa. Jadi, selain seorang psikopat, Kid juga seorang pemimpin yang otoriter, diktator. Nah, selain sisi psikopatnya Kid, chapter ini juga sepertinya sudah mengkonfirmasi kalau Killer bukan hanya tangan kanan dan teman masa kecilnya Kid, tetapi dia juga adalah seorang nahkoda kapal dan mungkin juga sekaligus sebagai navigator kelompok bajak laut Kid.
Di sini terlihat Kit nangkring sendirian di atas haluan kapal tanpa ada Killer di sampingnya. Padahal dia baru saja berbicara dengan Killer. Dari sini yang kami tangkap, Kit memberi perintah kepada Killer untuk meningkatkan laju kapalnya untuk mendahului Tosen Sunny. Dengan kata lain, Killer adalah orang yang berada di belakang kemudi Victoria Pang. Killer adalah nahkoda kapalnya Kit. Tak mau kalah cepat dengan Victoria Pang, Luffy yang kelihatannya masih merasa aneh melihat kelompok Kid berubah menjadi kelompok bajak laut ceria yang penuh tawa, menyuruh Jinbe untuk memacu Tosen Sunny dengan kecepatan penuh. Dan adu balap kapal antara Tosen Sunny versus Victoria Pang pun dimulai. Selanjutnya, adegan pun beralih ke dalam istana Kaido di Onigashima. Acara belum dimulai, tetapi sepertinya Kaido dan beberapa anak buahnya sudah mabuk duluan. Terlihat ada siluet salah satu anggota Numbers yang sudah tidak sabar lagi untuk segera menenggak miras. Ada juga Orochi yang sudah dimabuk janda, ada Queen yang sedang dimabuk Oshiroko, dan ada Kaido yang sudah mulai ngefly ngelantur mempertanyakan di mana anak laki-lakinya. Yang paling menyita perhatian dari halaman terakhir chapter ini adalah kata-kata Kaido yang menanyakan di mana anak laki-lakinya. Jika dilihat dari dialog boxnya, sepertinya Kaido masih belum dalam kondisi teler. Soalnya tidak ada imbuhan kata Hicks di awal kalimat Kaido. Dengan begini, Kaido punya anak laki-laki bukan hanya halu saja, tapi beneran. Masalahnya, Kaido yang tidak sedang mabuk menyuruh anak buahnya untuk mencari si anak laki-laki. Artinya, hal ini juga mempertegas kalau selama ini anaknya Kaido ini berada di Onigashima. Jadi anak yang dimaksud oleh Kaido ini jelas bukan Katakuri, Oven, dan Daifuku, tapi seseorang yang lain. Karena Kaido bilang anaknya ini masih tidak kelihatan batang hidungnya juga meskipun ada pesta besar, ada kemungkinan anaknya Kaido ini karakteristiknya jauh berbeda dengan Kaido. Mungkin malah kebalikannya. Ada kemungkinan anak Kaido karakteristiknya lemah, tidak percaya diri, pemalu, dan baik hati. Nah, ini jadi semakin menarik ketika pada chapter sebelumnya diperlihatkan kalau Momonosuke dibawa oleh Kanjuro terbang ke arah Onigashima. Kami menduga nantinya tanpa sengaja Momonosuke akan bertemu dengan anaknya Kaido. Dan berkat anaknya Kaido inilah Momonosuke akan bisa terbebas dari dalam tahanan. Hal menarik berikutnya yang dimunculkan di akhir chapter 977 ini adalah kemunculan perdana headliner Flying Six dalam formasi penuh, meskipun baru sebatas kakinya saja. Dilihat dari formasi jalannya, orang yang jalan paling depan yang memakai sepatu JK Collection dan menenteng sebilah katana di pinggangnya adalah pemimpin dari Flying Six. Di sampingnya ada kaki indah yang memakai sepatu hak tinggi yang bisa disimbolkan kalau dia adalah seorang wanita. Dan sisanya ada 4 orang pria termasuk Diaz Drake yang berjalan beriringan di belakangnya. Jika dilihat dari formasinya, 4 orang pria dan seorang wanita, setelah dikurangi Diaz Drake, maka formasi Flying Six akan cocok dengan formasi Germa Double Six. Jadi, mungkinkah ini clue kalau nanti Germa Double Six akan ikut nimbrung dalam peperangan Wano, di mana nantinya mereka akan menghandle para headliner Flying Six? Kalau menurut kami sih mungkin, karena Jinbe dan kelompok bajak laut matahari saja bisa selamat dari kekejaman keluarga Big Mom. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau hal serupa pun akan terjadi kepada keluarga Vinsmoke. So, piye menurut mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.